Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat pada Bapak Pak Tony sebagai selaku dosen pengampu pada mata kuliah IRP. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ananditi Oktar Zaki dengan NIM 0903 1282 akan menjelaskan, akan memaparkan presentasi untuk tugas mata kuliah IRP dengan judul Hubungan CRM dan SCM dalam produksi smartphone gaming. Jadi, tema utamanya adalah produksi smartphone gaming itu sendiri. Em, Tema smartphone gaming ini sendiri dipilih karena produksi ini menurut saya memiliki banyak komponen penting lah dalam pembuatannya, seperti chipset, layar AMOLED, kamera, hingga cooling system. Jadi kebutuhan pelanggan terhadap performa tinggi membuat perusahaan ini harus mengelola data pelanggan dan rantai pasokan dengan sangat baik. Karena itu CRM dan SCM menjadi dua hal yang menurut saya tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain atau saling bergantungan satu sama lain. Nah, ini untuk CRM dan SCM-nya sendiri pada kasus kali ini, kasus smartphone gaming, mana CRM atau Customer Relationship Management berfungsi itu seperti untuk mengumpulkan data dan memahami kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. CRM mencatat fitur apa saja yang penting yang sedang dicari, misalnya RAM bagus, kamera bagus, atau baterai yang lebih tahan lama. Selain itu, CRM ini untuk mengelola keluhan pelanggan, membaca review, dan memantau tren pasar. Di sisi lain, SCM atau Supply Chain Management untuk mengatur alur tentunya dari komponen. Alurnya itu seperti dari awalnya tuh dari pemasok hingga ke pelanggan akhir, step by step. Mana dari alur pemasok, pabrik, distributor sampai ke pelanggan. Untuk smartphone gaming, SCM memastikan bahwa komponen seperti chipset, layar AMOLED, casing kamera, dan motherboard tersedia pada tepat waktu, sehingga apa yang dibutuhkan pelanggan itu bisa terpenuhi. Hubu- eh, Hubungan SCM dan CRM itu tuh ya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu saling melengkapi satu sama lain. CRM mengetahui apa saja yang pelanggan mau, lalu SCM itu menyesuaikan komponen agar produksi itu biar bisa berjalan sesuai kebutuhan pasar. Jadi secara garis besar, eh, tanpa CRM, perusahaan tidak tahu apa yang harus diproduksi. Lalu tanpa SCM, produksi tidak berjalan lancar. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Kalau tidak ada CRM, CRM tidak bisa jalan dan tidak ada eh, SCM yang CRM-nya nggak bakal jalan gitu. Dan kalau keduanya tidak ada ya, eh, produksi perusahaan itu bakal terhambat atau tidak bisa memproduksi suatu barang. Nah, untuk material utama pada case kali ini, yang pertama ada chipset Snapdragon, ada layar AMOLED, baterai lembut, kamera, heatsink, kena cooling system, casing dan rangka. Nah, material-material inilah yang sangat berguna pada pembuatan pembuatan smartphone gaming. Smartphone gaming yang dikenal sebagai performa yang tinggi sehingga membutuhkan material-material yang cukup bagus gitu. Lalu untuk alur proses smartphone sendiri mengikuti alur supply chain-nya sebagai berikut. Pertama, eh, dari pemasok itu mengirim komponen ke kemana? Ke pabrik. Lalu SCM itu memastikan kuantitas dan jadwal pengiriman tepat dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Ketiga, pabrik itu kemudian sudah nyampe di pabrik nih, pabrik melakukan perakitan smartphone. Setelah dirakit, apa yang dilakukan? Maka harus di tahap quality control. Ya, kayak tes performa HP lah, suhu, kamera, dan baterai. Nah, hal ini dilakukan agar ketika smartphone itu digunakan, tidak ada kendala besar yang dapat menjadi penghalang bagi smartphone itu sendiri. Lalu setelah semua lulus tes, maka mulailah distribusi ke marketplace dan toko. Nah, jadi jika seluruh proses ini berjalan lancar,
Itu tuh dikarenakan ada data permintaan pelanggan dari CRM mengarah ke SCM dan menentukan jumlah komponen yang harus disiapkan. Ya, dari step awal dari pemasok mengirim komponen sampai barang itu jadi. Lalu untuk permasalahan dan solusi. Untuk permasalahan sendiri, walaupun terlihat sederhana, integrasi CRM dan SCM ini sendiri sering menghadapi banyak tantangan, di mana misalnya keterlambatan pengiriman chipset dari luar negeri yang bisa menghambat produksi. Lalu tren pelanggan juga cepat berubah sehingga ada resiko lah untuk stok tidak laku jika perusahaan salah memprediksi permintaan. Selain itu, saat pre-order dibuka, lonjakan permintaan bisa membuat produksi kewalahan. Dari sisi pelanggan, masalah seperti panas, berlebih, atau baterai cepat drop juga harus ditangani. Nah, hal ini makanya dilakukan seperti yang sebelumnya tadi yang saya bilang, kalau misal harus dites di quality control terlebih dahulu, biar apa? Biar di pelanggan itu tidak terjadi masalah-masalah yang cepat terjadi gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada beberapa solusi nih. Perusahaan perlu mengintegrasikan data SCM dan CRM agar semua informasi bergerak secara real time. Dengan begitu, perubahan tren pelanggan bisa langsung mempengaruhi keputusan produksi. Selain itu, forecasting atau peramalan permintaan harus dilakukan berdasarkan tren gaming yang sedang naik. Menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok chipset juga penting untuk menjaga kestabilan pasokan. Dan yang terakhir, quality control harus diperkuat dengan melihat feedback pelanggan agar produksi yang dihasilkan semakin baik. Nah, jadi pada intinya eh, materi kali ini itu dari yang awalnya kenapa saya bisa ambil, lalu gimana material utamanya, ketika terus alurnya, terus permasalahan dan solusi. Nah, hal-hal inilah yang sangat penting dalam sebuah perusahaan yang ingin membuat sebuah smartphone gaming, di mana tentunya smartphone gaming tentunya banyak merek, banyak brand, dan banyak perbedaan. Nah, bagaimana jika semua ini disatukan dan memiliki perbedaan di antara salah perusahaan lain, maka bisa saja menjadi sebuah manfaat bagi perusahaan. Siapa tahu bisa banyak peminat, banyak pembeli. Jadi harus dipikirkan dari matang, dari yang step by stepnya gimana. Yang penting apa? Yang penting alurnya jelas dan alurnya sesuai gitu. Lalu yang paling utama adalah di bagian untuk mengecek quality control. Nah, di mana misal satu smartphone gaming tidak dites. Tentunya kan smartphone gaming ini seperti yang kita tahu, dia memiliki fitur, bukan fitur, tapi ya pada smartphone gaming itu kan banyak fitur-fitur bagus. Dimana misal orang ingin main game itu terkendala dari panasnya HP, cepat panas, tidak stabil segala macam. Nah, hal inilah yang menjadi dorongan untuk perusahaan membuat sebuah smart gaming. Dimana ketika tren pasar pengen, ya orang-orang pada pengen smartphone gaming ya bakal dilakukan seperti ini. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada eh, pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.